Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Saat ini kita sudah sampai dalam Injil Matius pasal yang ke-8, dan kita akan membaca ayat 16-17. Tertulis demikian. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 8 berisi berbagai kisah luar biasa, kisah ajaib tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di bagian awal dari pasal ini, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Orang sakit kusta itu minta disembuhkan, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kemudian ada seorang perwira Romawi yang datang kepada Tuhan Yesus meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring sakit di rumahnya. Hambanya itu sakit lumpuh. Tuhan Yesus hendak datang untuk menjamah dan menyembuhkannya. Tapi perwira Romawi itu mengatakan tidak perlu datang, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hanya dengan mengatakan sepatah kata saja. Tuhan Yesus memuji iman dari perwira Romawi ini dan menyatakan bahwa iman sebesar itu tidak pernah dia jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di kesempatan yang lain Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi kita tahu bahwa Petrus menikah, saudara, punya istri dan punya mertua. Pada waktu itu ibu mertuanya sakit demam, dan ketika Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya yang sedang sakit itu. Dan masih di rumah Petrus, pada malam harinya ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus ada di situ, ada di rumah Petrus. Mereka membawa orang-orang yang kerasukan setan dan orang-orang yang sakit untuk dilepaskan dan disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Tuhan Yesus mengusir setan-setan itu, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di dua perikop yang terakhir, ada mujizat angin ribut diredakan. Ini menunjukkan bukti kuasa Tuhan yang melampaui segala kuasa alam semesta. Tuhan Yesus berdaulat atas alam semesta ini sebab Dia adalah Sang Pencipta. Dan di bagian yang paling akhir ada dua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi rema buat kita semua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 8 ini? Mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah Sang Juru Selamat. Dan semua mujizat yang Tuhan kerjakan menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit dan kelemahan, atas segala setan, atas dosa, atas alam semesta, dan atas segala-galanya. Dan dengan kebenaran ini, saudara, kita dapat berharap kepada Tuhan Yesus dalam segala pergumulan kita, sakit penyakit kita, dalam segala kesukaran yang kita alami. Kita dapat berharap, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus secara fisik tidak hadir bersama kita, tapi Dia hadir bersama dengan kita oleh Roh-Nya. Dia katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia adalah Allah yang Immanuel beserta kita selalu, sehingga kita dapat berharap kepada Tuhan dalam segala
situasi yang kita sedang alami. Mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan bukan hanya untuk kita saksikan dan kagumi, tapi bertujuan supaya kita percaya kepadanya. Sebab dialah Mesias dan Juru Selamat. Dialah Tuhan yang berkuasa atas saudara dan saya, dan Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua senantiasa percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus dan selalu berharap kepadanya dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun pergumulan yang kita alami, bawa itu kepada Tuhan. Kesukaran yang kita hadapi, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan masih bekerja. Dia masih sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan Tuhan masih dapat kita andalkan. Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Engkau melakukan banyak mujizat, sebab Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami mau berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, dan percaya selalu kepadamu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam sukacita, karena Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.